يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah a'dada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu meraih hajat dunia dengan amalan akhirat. Sekarang pertanyaan saya, bolehkah amalan akhirat untuk mendapatkan hajat dunia? Sabar sik to ya. Sabar dulu. Contoh, Mas Novel punya hajat dunia, mau beli rumah. Amin. Oh iya, tuku rumah terus gue raudhah ya. Semakin gede gitu insyaallah. Ma'asahala wal jamalah waridhul inayah. Buya Iis, dia nggak mau disebut Buya, tua banget beb, saya nikah aja belum dibuya-buyakan. Buya Iis, dia itu punya hajat pengen beli mobil. Ini kan semuanya dunia ya. Lain kalau hajatnya umroh, itu namanya hajat akhirat. Haji, hajat akhirat. Beli mobil, beli rumah, bentuknya dunia. Kita nggak nanya niatnya ya. Nggak nanya nih niatnya, bentuknya dunia. Kalau beli mobilnya itu buat pergi pengajian, buat nyenengkan orang tuanya, bla bla bla, maka beli mobilnya itu akhirat. Beli rumah ya agar nanti bisa terima tamu, bisa buat majelis, bisa memberikan tempat tinggal untuk keluarga, itu kan kewajiban untuk usaha begitu. Maka ini jadinya akhirat. Meskipun wujudnya bendanya dunia. Tadi udah kita bahas, oke? Sekarang caranya. Kita nggak nyebut bendanya lagi, nggak menyebut niatnya, tapi caranya. Ya caranya. Pengen beli mobil. Nah disinilah banyak akidah yang rusak. Yang mengatakan kalau beli mobil ya jangan pakai amalan akhirat. Beli mobil ya beli mobil aja. Kamu kerja, kamu cari duit. Ya nanti duitnya gunakan itu untuk beli mobil. Jangan gunakan amalan akhirat untuk tujuan dunia. Ini pendapat yang ngawur. Ya pendapat yang ngawur. Karena ini sudah su'dzon tingkat tinggi kepada orang yang melakukan amalan akhirat ya untuk beli mobil. Paham maksud saya? Oke, contoh. Saya mau beli mobil. Tentunya pakai uang atau pakai doa? Pakai doa dulu. Namanya muslim tuh mau beli apa-apa ya pakai doa. Kamu mau makan tuh pakai mulut atau pakai doa? Suruh pakai doa dulu. Gak boleh pakai mulut dulu. Siapa yang makan pakai mulut dulu, gak pakai doa dulu, setan ikut makan bersamanya. Berarti makan pakai mulut dulu atau doa dulu? Doa dulu. Doa pakai mulut enggak? Pakai, artinya pakai mulutmu untuk berdoa, jangan pakai mulutmu untuk makan. Doa dulu baru makan. Betul? Ibu, hubungan suami istri, hubungan dulu atau doa dulu?
sebelah kanan ini manten baru atau gimana ya? Jawabannya cepat ya. Doa dulu, baru hubungan intim, betul begitu. Keluar rumah, ya keluar rumah, jalan dulu atau baca doa dulu baru jalan. Masuk kamar mandi, doa dulu atau masuk dulu? Doa dulu. Jadi Muslim ini konsepnya beda gitu loh. Konsepnya Muslim untuk urusan apapun ya, urusan dunia apapun, konsepnya itu adalah amalan akhirat dulu, baru amalan dunia. Clear? Jadi jangan, wah nggak bisa Habib, kalau mau beli mobil ya Habib harus kerja. Ini jangan Habib mengandalkan doa. Lagi lah omongan racetok. Mau beli mobil kok jangan mengandalkan doa, andalkan cari duitnya, andalkan kerjanya. Ini konsep yang amburadul, ini kemusyrikan tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak boleh mengandalkan Allah. Sementara doa itu hubungan hamba dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, artinya kamu lagi memanggil Allah. Kamu lagi meminta kepada Allah. Kamu lagi menerapkan Qul huwallahu ahad. Kamu lagi mengharap pada Allah. Jadi kalau seseorang mengatakan jangan andalkan doa, maka orang itu lagi meniadakan Tuhan. Ngeri. Suruh ngandalkan apa? Kerja kerasnya, suruh ngandalkan pinternya, suruh ngandalkan usahanya. Sementara semua itu sifatnya makhluk yang lemah dan gak bisa apa-apa. Andalkan doamu, andalkan Tuhanmu, kemudian bekerjalah seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Selesai. Simpel loh. Ya, mau beli mobil jadi doa dulu atau duit dulu? Yakin. Tadi katanya duit. Sudah punya doa, tapi nggak punya duit, beli nggak? Beli. Luang beli mobil itu kan prosesnya panjang. Nomor satu, cari dulu mobilnya apa. Kan nggak harus punya uang dulu kan? Kadang-kadang kita gagah datang ke showroom, saya mau beli mobil ini. Maaf Pak, inden 5 bulan. Betul nggak ya? Oh iya, showroomnya aja kita punya duit, nggak punya mobil. Benar ya? Jadi kalau kita nggak punya duit, jangan takut untuk beli mobil. Cari saja mobil-mobil yang indennya lama. Masuk. Ya, satu itu. Yang kedua, mungkin mobilnya udah tersedia, tapi showroomnya belum tentu minta kita punya uang. Yang penting minatnya apa dulu Pak? Saya catat dulu. Ya, nanti kalau duitnya udah ada silakan datang. Kan begitu tuh, namanya sales. Bener nggak tuh? Nggak ada sales itu kalau ada orang datang punya duit enggak Pak? Nggak punya. Metuo. Orang ono. Nggak ada. Setiap sales harus memprasangkai setiap konsumen calon pembeli dan dia akan punya uang. Kalau dia nggak punya uang, diajari cara ngutang. Oh sales kok ya, betul nggak? Nah kalau sales aja pede kamu punya duit kok nantinya, masuk kamu nggak pede punya duit nantinya, padahal kamu punya Tuhan yang Maha Kuasa untuk berimu duit. Masya Allah, kemusikan macam apa yang ada dalam benak kita? Clear? Apa? Doa dulu baru duit. Walaupun punya duit, doa dulu. Jangan pernah mengandalkan usaha. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini syariat ya, ini syariat dan ini hakikat. Ya, dan ini hakikat. Syariat, hakikat jadi satu ya urusannya ini. Lanjut boleh? Bu, doa dulu atau nikah dulu? Kan gitu.
Belum ada jodoh kan ngomong doakan segera menikah, doakan segera menikah. Padahal untuk menikah itu yang dibutuhkan ya ada pria, ada wanita. Prianya banyak, wanitanya banyak. Kamu terus minta doa tapi nggak pernah melamar. Itu juga sesuatu yang salah dalam syariat. Tadi dalam syariat saya katakan doamu andalkan, doamu maksimalkan, tapi ikuti amalan dunia seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau bertani jangan pelit, kalau ada burung yang makan biarkan, kan begitu. Ini kan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau berniaga kamu buat partner maka itu akan lebih barokah daripada kerja sendiri walaupun ujiannya banyak, kan begitu. Kalau kamu menghutangi orang yang nggak bisa bayar, maka kamu jangan keras sama orang tadi, beri dia penundaan. Kalau benar-benar dia nggak mampu, maka ikhlaskan. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu berdagang, ya kalau berdagang yang jujur. Nah ini syariat Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang pertanyaannya, boleh enggak? Ya ini boleh enggak? Saya pengen beli mobil, ya doanya itu misalnya saya khatamkan Al-Quran dengan niat biar bisa beli mobil. Kok belum ngapain nggak beli? Saya khatamkan Al-Quran 30 juz, salah satu niat saya biar bisa beli mobil. Boleh enggak? Boleh enggak? Pertanyaan saya, apakah niat saya baca Al-Quran ini jadi dunia? Enggak. Niat saya baca Al-Quran enggak jadi dunia. Yang membuat jadi dunia itu tujuan beli mobilnya untuk apa? Jelas. Kalau tujuan beli mobilnya ini untuk akhirat, maka semua amalan saya entah dunia entah akhirat jadinya akhirat. Tapi kalau tujuan beli mobilnya untuk dunia, maka amalan saya entah dunia entah akhirat, maka itu jadinya nilainya dunia. Clear? Saya baca Al-Quran 30 juz. Jelas toh dapat pahala, betul? Ya. Kemudian saya niat dengan baca Al-Quran ini nanti biar saya bisa beli rumah 30 lantai, boleh enggak? 1 juz 1 lantai. Boleh enggak? Bukan cuman boleh, itu bagus. Itu bagus. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Itu namanya kita mengetuk pintu langit dengan amalan soleh. Clear? Jangan kemudian mengatakan, lawang sudah dikasih surga kok minta dunia. Jawabannya Tuhannya Allah bukan kamu. Allah itu memberi dunia dan memberi akhirat. Jangan mengatakan kamu kalau baca solawat kamu minta dunia dengan solawatmu, nanti di akhirat sama Nabi, tuh kan dunia udah saya kasih, itu otakmu, ya bukan Nabiku Muhammad SAW. Kalau Nabiku Muhammad SAW di dunia engkau akan mendapatkan, di akhirat aku akan berilah lebih. Itulah konsepnya Islam. Muslim ini kalau amal taat di dunia dikasih banyak, di akhirat unlimited, jangan dirubah. Kalau di dunia sudah kamu dapatkan, di akhirat gak dapat, itu untuk orang kafir. Clear? Jadi kalau orang yang gak beriman, dapatnya cuman di dunia. Kalau mukmin dapatnya dunia dan akhirat. Clear? Ini namanya syariat dan ini hakikat dan ini sesuai Al-Quran dan sunnah. Itulah yang membedakan Muslim dan yang belum memeluk Islam dalam konsep Islam. Paham gak? Tapi gak paham. Contoh, tiap Jumat malam Sabtu di sini baca sholawat apa? Sholawat munjiah. Niat saya apa? Salah satu niat saya. Loh kalau sholawat munjiah itu nggak usah ditanya. Membacanya saja udah jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Sholawat yang dengan itu ya Rabb
Engkau selamatkan kami dari segala bencana dan musibah dan keburukan. Iya. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dan dengan sholat tersebut engkau wujudkan semua hajat kami dunia, akhirat dan seterusnya. Berarti dalam sholawat ini kita udah minta sama Allah urusan dunia dan urusan akhirat. Clear? Kan saya perlu sebutkan toh urusan dunia saya apa. Karena yang namanya niat itu harus dinyatakan. Ya, harus dinyatakan. Baru itu menjadi namanya amal. Kalau enggak dinyatakan, enggak jadi amal. Namanya lamunan. Maka saya nyatakan, saya ingin melunasi tanah belakang itu. Masih kurang 3 miliar. Dan saya ingin membangunnya menjadi aula dan mini auditorium. Di tempat yang insya Allah bermanfaat. Niatkan salah satunya niatnya adalah itu. Pertanyaan saya, apakah niatan ini menjadi niatan dunia? Enggak. Ini namanya niatannya akhirat. Apakah saya udah merendahkan sholawat? Apakah saya udah merendahkan sholawat untuk urusan dunia? Jawabannya tidak. Karena saya mintanya kepada Allah dan tidak ada permintaan kepada Allah yang menjadi rendah. Allah berkata pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, mintalah kepadaku. Apakah engkau berani mengatakan, Allah ini gimana sih? Masa udah Nabi Musa ngobrol langsung sama Allah, suruh minta tali sandal? Paham? Karena kalau minta tali sandal sama Allah, itu namanya lagi ngobrol sama Allah. Yang dinilai ngobrolnya sama Allah, bukan mintanya tali sandal. Clear? Contoh, gak clear ngelamun kabeh ini kok ya. Contoh, ini biar gak gagal paham tuh ya. Karena akidah ini bisa rusak. Kalau orang gak paham yang begini bisa rusak. Nanti jenengan takut doa nanti. Jenengan takut dengan sholawat mau minta mobil takut. Dengan sholawat mau minta sawah takut. Dengan sholawat mau minta kambing takut. Dengan sholawat mau minta motor takut. Karena dianggap merendahkan sholawat. Enggak ada yang merendahkan sholawat. Karena sholawat tak akan pernah menjadi rendah. Karena kita akan Allahumma. Contoh. Gimana ya contohnya ya? Biar mak pleng gitu loh. Langsung mak jlep. Jadi paham semua. Karena memahamkan ini bukan pekerjaan yang mudah. Fafahamnaha Sulaiman. Nabi Daud kurang paham, Nabi Sulaiman diberi pemahaman yang lebih. Urusan memahamkan ini urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta sama Allah biar semuanya jadi paham, terutama saya. Amin. Contoh. Saya berkesempatan ngobrol, wah gak enak ini contohnya aku. Saya berkesempatan, ayo udah langsung boleh ya, langsung aja ya. Pakai contoh yang di Al-Quran saja deh, lu langsung ya Allah ngasih itu. Kalau minta sama Allah tuh enak luar biasa. Kalau gak paham awakmu, ya gak apa-apa. Ada di Al-Quran contohnya gamblang. Nabi Musa alaihissalam ngobrol sama Allah, betul? Ya. Allah berkata pada Nabi Musa, sesungguhnya aku Allah. Lepas kamu berada di lembah yang suci. Ikhla'na alaik, lepas sandalmu. Benar? Betul. Obrolan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi Musa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi anehnya Allah ngajaknya ngobrol urusan dunia. Enggak ngobrol, Musa, ono swarga lo. Musa, surga itu indah lo. Musa, surga itu isinya ada sungai-sungai, ada bidadari. Enggak. Tapi obrolannya apa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nabi Musa apa ngomong? Ya Allah, masa enggak tahu sih? Kurang ajar tuh gitu ya. Kalau ada orang mikir seperti itu kan naudzubillah min dzalik. Nabi Musa ya sami'na wa ata'na ditanya sama Allah itu jawab saja, enggak usah kakek mikir. Jawabannya apa? Apa mengatakan ini tongkat kebesaran. Para nabi harus punya tongkat.
Ini sunnahnya Anbiya. Apa mengatakan begitu? Enggak. Di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Ini tongkat. Yang saya gunakan untuk kalau jalan itu bersandar. Saya gunakan juga untuk gusah. Gusah ini bahasa Indonesia apa ya? Ngusir? Bukan. Jadi bukan gusah, bukan ngusir. Maaf. Menghalau kurang pas apa ya? Mengarahkan ya. Untuk mengarahkan kambing-kambing saya dan untuk ngusir serigala kalau mau menerkam. Dan ini masih punya manfaat yang lain ya Allah, banyak manfaatnya. Pertanyaan saya, ini semua yang diobrolkan Nabi Musa dengan Allah dan diabadikan dalam Al-Quran, dalam ucapan Nabi Musa pada Allah Ta'ala, urusan dunia atau akhirat? Dunia. Apakah dengan begitu Nabi Musa menjadi rendah? Apakah dengan begitu Nabi Musa akalnya jadi turun? Enggak. Maka kalau kamu minta pada Allah dengan sholawat untuk urusan duniamu, bukan berarti kamu enggak berakal. Justru akalmu sempurna. Clear? Bidang jahit. Dah mau dari lagi? Ya kadang kan ada yang nanya tuh, Bib, katanya baca sholawat, baca Al-Quran kalau untuk urusan dunia enggak boleh, Bib. Jadi merendahkan apa? Al-Quran, merendahkan sholawat. Nah kalau kamu minta sama Allah enggak boleh, terus suruh ngandalin apa? Ya suruh ngandalin apa? Justru kamu itu mau melakukan apapun minta sama Allah. Minta sama Allah itu diajarin caranya dalam hadis. Kalau mau berdoa kamu sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, kamu kemudian doamu pasti dikabulkan. Doanya minta apa toh? Ya namanya manusia hidup di dunia ya mintanya mungkin ada minta kambing, ada yang minta kucing ya, ada yang minta anak, ada yang minta motor, ada yang minta mobil. Hidupnya di alam dunia. Lah nanti kalau di alam akhirat, lucu loh. Di alam akhirat tuh di surga, kita tuh minta yang di dunia. Ya Allah aku pengen yang seperti itu. Lalu seneng swarga kok ya. Cek pengen jagung loh ya aneh tuh ya. Lu bener tuh nanti di surga, ya Allah saya kangen jagung bakar gitu, boleh gak? Boleh, dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan satu hal yang rendah, karena nilainya bukan apa yang kamu minta. Nilainya bukan apa yang kamu minta, tapi obrolanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan indahnya kamu nangis, Allahumma bit motor ya Rob. Iso nangis, kan luar biasa. Nah yang sementara yang satu, pit motor, plak, artinya nggak nyambung sama Allah. Pit motor, transfer, artinya nggak nyambung sama Allah. Yang satu artinya nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Alhamdulillah. 4 menit lagi selesai. Alhamdulillah. Saya ini minum ini juga tawasul sama wedang jahe. Loh ya, Habib kenapa tawasulnya sama wedang jahe? Karena wedang jahe ini minuman ahlul jannah. Nanti di surga itu minumannya zanjabila, tapi orang kayak ngene. Jahe swarga gak kayak ngene, mosok seperti ini, ya lain itu ya. Lah di dunia adanya jahenya model begini ya saya ambil saja. Jahe seperti ini, tak campur air panas, dicampur madu. Jadinya apa itu? Wedang jahe madu. Madu itu adalah minuman yang disunahkan. Kan ada obat banyak dalam madu. Dicampur sama jahe. Sok air panas diminum. Masya Allah. Silakan praktekkan di rumah masing-masing. Jahe madu. Kalau jahe madu itu kurang enak. Harus ada airnya. Alhamdulillah. Lanjut. Sampai di mana tadi? Jahe. Konsep dunia akhirat. Jadi jangan nanya lagi ya sama Mas Novel ini ya. Beb, boleh enggak saya baca sholawat untuk urusan dunia? Ya. Lah kamu hidup di dunia itu memang urusannya urusan dunia. Minta urusan dunia itu sama Allah. Cara minta kepada Allah itu namanya amalan akhirat.
berarti untuk menggapai hajat dunia memang kamu harus mengandalkan urusan akhirat. Urusan dunia itu hanya pantes-pantesan. Syarat memenuhi syariat hidup di dunia. Contoh, minuman ini bisa menghapuskan dahaga enggak? Enggak. Kita enggak boleh meyakini minuman ini bisa menghapuskan dahaga. Yang bisa menghapuskan dahaga hanya Allah. Cuman kalau enggak minum ya seret. Itu kan dunianya begitu ya, enggak minum seret. Maka ketika minum kamu baca bismillah, ya Allah tolong jadikan minuman ini menghapus dahaga, jadi sehat, minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kamu andalkan. Tapi usahamu harus benar, usahanya ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah dahaga akan hilang. Lah ada orang itu yang sombong, naudzubillah min dzalik. Saya enggak percaya, pokoknya yang namanya makan itu ya mesti kenyang. Kau yang mengenyangkan itu Allah. Makan dia sepiring gak warak, 2 piring gak warak, 3 piring gak warak, bingung. Ke dokter kasih obat, ya tetap gak bisa warak. Akhirnya gak bisa ngontrol berat badan. Gimana mau menjelaskannya? Tobat atau selesai? Jawabannya kamu tobat selesai. Wah ada orang mengatakan, saya ini kalau yang namanya tidur, siapa yang tidur ya tidur. Enggak ono sing nurokke Gusti Allah ki sapa sing ngomong ya enggak ono. Wong kira kesel ya turu dhewe bahkan keturun gitu ya. Akhirnya sama Allah dikasih melek terus gak iso turu. Apa penyakitnya namanya itu? Lah ya itu apa gak paham aku ya. Kasih penyakit itu klik gitu ya, gak iso merem. Wah ada yang disuntik ya gak terdas. Makanya jangan pernah mengatakan ya amalan dunia ini adalah suatu hasil pasti, enggak ada. Amalan dunia itu hanya syarat yang harus dijalankan. Kalau amalan akhirat sesuatu yang pasti harus kita andalkan. Jelas Ibu? Ibu. Jadi kalau suaminya baca sholawat pengen punya rumah, ibu jangan nyinyir ya Bu. Pak, kamu itu kok sholawat buat beli rumah itu loh Pak. Buat beli rumah itu duit. Ya bukan sholawat gitu ya. Ya untung suami ini ya waras. Ya Bu, betul. Gitu kan aja Bu? Betul. Kamu tuh sudah sholawat itu mulia, minta Allah, minta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah. Barangku kok jaluk duit, ya jaluk duit, jaluk omah. Kamu kok merendahkan martabatmu di hadapan Nabi. Masa di hadapan Nabi kamu minta rumah? Baca itu loh sejarahnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabat tuh ketemu Kanjeng Nabi yang bahas gak duit yang ngomong, betul gak? Ya Rasulullah saya gak punya uang buat bayar utang, gimana caranya? Ya minta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi kok kamu bahas onta, mau beli onta atau mau beli kambing. Ya memang kita mintanya sama Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Lebih itu ini makhluk yang paling mulia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan satu hal yang salah, justru suatu hal yang benar. Jadikan amalan akhirat untuk menggapai hajat-hajat dunia. Itulah yang diajarkan Habib Kiai dari zaman dahulu sampai hari ini. Makanya kalau santri punya hajat, kiainya nyuruh ngapain? Saya kan hidup di pesantren cukup lama ya. Walaupun cuma 6 bulan. Tapi kan ngengernya sama Habib Anis 10 tahun. Kalau ada santri yang sakit di Dalwa itu ya, gak usah dibahas, diperiksa puskesmas tuh gak usah dibahas. Tapi itu bukan andalan, itu kan syarat pantes-pantesan hidup di dunia. Kelayakannya ya begitu. Tapi apa yang diandalkan? Mari kita bacakan sholawat tibbil qulub untuk saudara kita ini fulan yang lagi dirawat di rumah sakit. Bacakan 1000 kali. Sak pondok yang bacakan. Yang diandalkan sholawat. Abu Habib Hasan Baharun
waktu mau bangun universitas itu, saya ngalami sendiri. Terang-terangan, saya nggak punya uang ini, nggak punya uang, adanya tanah pondok ini. Kita akan bangun di sini universitas. Hari ini peletakan batu pertama. Semua santri masuk, bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah jadikan bangunan ini selesai dengan cepat. Al-Fatihah, satu orang semua baca begitu. Masuk satu orang. Terus bicara gitu ya, ngomong. Coba kamu ngomong, itu gimana sih? Udah dapat Al-Fatihah, dapat Allah kok mintanya universitas dulu ya. Mintanya universitas. Al-Fatihah itu kan umul kitab. Mosok mintanya universitas, kan udah dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita disuruh begitu. Untuk hajat duniamu itu tawassul lah, mintalah sama Allah dengan amalan-amalan akhirat. Contoh, saya itu sebetulnya kalau mau nerangkan pakai kitab itu ya gampang. Contohnya turah-turah. Cuma nanti ya percuma, aku juga patek paham, awakmu ya saya gak paham. Paham maksud saya ya? Kita kan butuhnya yang praktis-praktis saja. Ini bukan daurah ilmiah bersama al-alim, al-alamah, enggak ya. Kita bersama al-awam ya. Aku awam, awakmu awam, ojo yahanu alim-aliman gitu. Ya ojo yahanu aliman, jangan gaya aliman. Kita awam semua nih. Contoh satu aja lah, hadis yang populer. Hadis yang populer. Ingat enggak 3 orang yang berada dalam gua itu? Karena berteduh hujan masuk dalam gua, kok tiba-tiba watu lugur, ada batu jatuh dari atas, gede batunya, longsor ya, nutup mulut gua, batunya besar. Pertanyaan saya, amalan dunianya apa untuk nyingkirkan batu? Dorong, betul? Surung. Benar kan? Kalau nggak kuat harusnya ngapain? 3 orang ini sudah dorong bareng gak obah. Gak obah, gak gerak. Batunya gak gerak. Terus ngapain? Enggak dong, telepon, panggil traktor. Telepon dong. Iya, panggil traktor, panggil jin. Ini amalan dunia kan? Jin kan bagian daripada komunitas dunia, betul ya? Jin yang di gua ini, please help me, dorong. Amalan dunia. Iya. Panggil traktor, tarik, cari sesuatu dulu, kita usaha maksimal. Atau mungkin gali tanah, yang penting keluar. Apakah itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Rasul sengaja mengangkat cerita ini agar kita umatnya tidak menjadi seperti orang lain. Yang menjadikan perbuatan-perbuatan dunia ini disembah menjadi alat kesuksesan. Tapi Rasul mengajarkan, jadikan perbuatan akhiratmu pada Tuhanmu, itulah yang kamu utamakan sebagai alat suksesmu dunia akhirat. Maka Rasul bilang, SAW, yang satu tawasul dalam hati itu, ya Allah, saya itu pernah jatuh cinta pada seorang wanita. Jangan didengarkan Bu, dengan cinta yang luar biasa. Wanita itu saya ajak zina nggak pernah mau. Dan itu masih sepupu saya sendiri. Akhirnya wanita itu suatu hari kok BU. Apa BU itu? Butuh uang. Akhirnya saya bilang, uang yang kamu butuhkan berapa? Tak bayar. Tapi kamu zina dengan saya. Karena BU, akhirnya dia mengangguk dengan berat. Nah saat sudah saya dengan dia berdua, gak ada orang lain. Gak ada orang lain. Uang udah saya serahkan. Kok tiba-tiba wanita itu kok ya sadar meneh gitu ya. Ngomong, takutlah kamu sama Allah. Jangan zina dengan saya, nikahin saya. Ambil dengan halal. Akhirnya saya gemeter ya. Ya Allah gemeter. Duitnya tak kayak no kabeh SPN duit, SPN gak sido, gak sido. Padahal waktu itu saya lagi pengen pol. Tapi saya takut sama kamu gara-gara ucapannya ya Rob. Tak tinggal no kabeh PN gitu terus saya pergi. Kalau betul ya Rob itu karena saya takut sama kamu. Tolong ya Allah batunya ini digeser. Logikanya apa itu? Geser batu pakai apa itu? Nanya saya, geser batu pakai apa? Geser batu pakai apa? Geser batu pakai apa? Sing banter toh yo.
Pakai apa? Pakai amalan akhirat namanya meninggalkan zina. Dan sodakah sak gembrok itu ya uang, PN, wedoke ditinggalno, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong ya Rob, kalau betul itu ikhlas karena kamu, geser batu ini. Terus kalau sekarang saya praktekkan ya. Ya Allah, kalau sholawat saya ini ikhlas ya Rob, tolong wujudkan keinginan saya beli mobil. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Nah kalau terus ada orang ngomong, sudah sholawat kok masih minta mobil gini. Ini yang dipakai ini dalil akli, akal, atau memang nas syariat? Paham ya? Kalau nas syariat semua mengajarkan kita suruh mengembalikan semua amalan itu minta sama Allah dengan cara amalan-amalan akhirat. Clear? Batunya bergerak. Gerak. Terus kamu bilang, oh itu didorong angin. Oh itu ada jin yang dorong, begitu. Ini Kanjeng Nabi yang ngomong, sallallahu alaihi wasallam. Yang bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergerak. Digerak nawang itu gak obah gitu ya. Lah kok ngebatin tawassul dengan amal soleh geser. Yang satu kok ndelok kok bal apa no? Lah aku tawassul be amalku. Oh gitu iya. Saya tak iling-iling opo sing ikhlas. Rupanya nih setiap orang cari amalnya ikhlas bingung. Karena sing ikhlas gitu ya. Gak ketemu yang ikhlas nih gak ketemu. Oh, akhirnya yang satu angkat tangan. Ya Allah. Oba gerek dapat ikhlasnya nih satu. Saya ini seorang pengusaha. Satu hari karyawan saya itu ada yang berhenti kerja. Gajinya itu belum saya bayarkan. Akhirnya saya simpankan gajinya. Nah karena dia nggak ambil gajinya saya ikut sertakan dalam modal. Saya belikan kambing. Nah kambingnya dia ini dari uang ini ternyata beranak jadi satu lembah. Nah setelah jadi satu lembah berapa tahun kemudian karyawan saya ini mungkin BU butuh duit, moro kan gajinya dulu belum dibayar itu. Mana sekarang? Nah, saya ingat itu gajinya udah saya pakai untuk beli kambing, kambingnya jadi segini. Akhirnya saya takut kalau saya serahkan cuma satu kambing berarti saya ini maling. Karena ini bukan milik saya. Akhirnya seluruh kambing itu saya serahkan dia, iki lo gajimu Pak. Dan dia sama sekali gak ngasih hadiah saya ya Allah. Oh gitu ya makasih, digowo kabeh. Saya enggak dikasih hadiah sama sekali. Kalau itu ikhlas ya Rob, tolong batunya geserkan. Gerak batunya geser. Ini amalan dunia atau amalan akhirat? Amalan akhirat, tapi menggeser urusan dunia. Betul? Yang satu lagi, ya Rob, ibu saya, cerita udah tahu semua kan ya? Udah itu, nggak tahu golek di YouTube apa Google banyak itu kisahnya. Pelajari lebih detail. Intinya batu ini akhirnya tersingkir. Bukan karena didorong tenaga manusia, tapi Allah ingin menunjukkan amalan akhirat itu murni menghasilkan untuk urusan dunia. Jelas? Itu untuk umat Nabi yang terdahulu. Lah awakmu ki umate sapa? Kamu ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nilainya itu jauh lebih hebat. Terlepas dari semua itu, satu ayat. Selesai. Cuma sengaja saya tak bawa nono ya, ben guamblang gitu. Ya biar jelas, cetha welo. Biar paham, biar akidahmu enggak rusak ya. Biar pemahamanmu tidak rusak, pemahamanku tidak rusak. Ini saya ngomong untuk teman-teman saya loh ya, sahabat saya, murid-murid saya di YouTube kan banyak itu. Ya biar enggak bingung, sudah cari duit pusing, ndonga gak entuk ngono ya. Sekarang piye ngono ya. Kon jeduk-jeduk sirah, jeduk gitu ya. Ya udah cari duit pusing, ngalor ngidul pusing, jangan ngajarin orang ahli kerja suruh kerja, betul? Ini yang pusing-pusing ahli kerja enggak? Ahli kerja. Betul kan ya? Ngalor mumet, ngidul mumet, ngetan mumet, ngulon mumet, terus ndonga gak entuk. Jegur sumur. Naudzubillah min dzalik. Benar kan? Saya mau nanya.
Kalau ada orang nasihati kalian, kerja yang sungguh-sungguh, jawabanmu apa? Aduh rasanya pinta, ya. Podo mbek bojoku wong iki iki ya. Maaf loh Bu, ini oknum istri ya. Orang tadi kan lagi curhat tentang istrinya ya. Metu esok, berangkat pagi, pulang malam, keringet gotri. Iya, keringetnya udah kayak gotri itu ya, yang drojos gitu kan ya. Luar biasa. Nah kok gitu masih dinasihati, makanya jadi lelaki itu kerja yang bener. Oknum istri ini. Kerja yang bener jadi laki-laki. Itu seperti Buya Iis tuh, lihat tuh. Jual sarung goyor laku keras. Ya padahal cuma duduk-duduk laku. Kamu ngalor ngidul ngitan kulon, gak ada hasil. Kerja yang lebih keras lagi. Pertanyaan saya, nong wedok, oknum wedok ngomongin iki sing lanang rasanya piye? Bu, kalau ada wanita oknum wanita Bu ngomong seperti itu, Anda sebagai seorang istri ya Bu ya, lihat seorang suami Anda diperlakukan seperti itu, marah atau enggak marah Bu? Loh, jangan-jangan pelaku semua ini. Masya Allah. Saya mewakili hati kaum pria yang teraniaya. Hatinya marah atau enggak marah? Marah, tapi saking judek ngono ya, judek sudah gak kuat mentok, gak paham, percuma gitu ya. Akhirnya ditinggal ke cakruk, cakruk ngono ya. Ada kacang goreng dimakan kacang goreng ya, daripada makan yang di rumah kan yang makan kacang goreng. Kata yang di cakruk tadi begitu. Nah udah begitu diajarin sama Habib Novel, diajarin sama Kiai Fulan, diajarin sama Syekh Fulan. Kamu tuh usahamu sudah, Lambok itu loh, kamu baca Yasin 41 kali diamalkan, baca sholawat diamalkan. Jawab, katanya merendahkan sholawat, Bib. Katanya merendahkan surat Yasin. Terus kan ngopo? Neng ngomong kan ngelamun. Terus jeduk-jeduk gitu ya. Kan aneh itu namanya aneh. Kalau syariat justru kamu disuruh melakukan amalan akhirat. Ada yang namanya sholat hajat. Ada yang namanya baca surat Yasin. Ada yang namanya baca surat Al-Fatihah. Contoh. Aduh kakek contoh loh ya. Contoh seinti dalilnya yang pamungkas terakhir saja. Contoh. Ya ini saya menjawab pertanyaan umat yang lewat WhatsApp itu ya. Ya apa namanya, itu pada pusing kok Bib, katanya ada yang ngomong gak boleh, Bib katanya ada yang ngomong gak boleh. Saya ngomong ya sopo ngono ya, gumun aku. Wong solawat ape-ape kok gak entuk gitu ya. Solawat tuh baca, yang gak solawat itu loh, yang gak solawat itu dinasihati biar solawat. Yang solawat suruh lanjutkan baca solawatnya. Yang baca Al-Quran suruh lanjutkan baca Al-Qurannya. Yang sodako suruh lanjutkan sedekahnya. Karena tawasul kan macam-macam, ada dengan tahajudnya, ada dengan puasanya, dan sedekahnya, dan lain sebagainya. Contoh, dalam Sahih Bukhari, singkat cerita, Anda semua ingat ceritanya kok. Ada kepala suku musyrik, pol-polan toh, non muslim, ya non muslim, anti Islam. Itu memang begitu kisahnya, non muslim, anti Islam. Ini oknum ya, oknum non muslim yang anti Islam. Sahabatnya Nabi datang ke sana, minta makan lapar, gak dikasih. Karena anti itu, gak dikasih. Kalau di Indonesia kan alhamdulillah harmonis semuanya itu apa namanya gotong royong. Lakum dinukum walidin. Prinsipnya kan begitu, menghormati kebebasan setiap orang menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Gak ngurus gitu ya. Dirinya sendiri yang penting sama sesamanya baik. Alhamdulillah di negara kita ini berjalan dengan cakep. Nah ini dulu ada sahabat di masa lampau ya, di zaman Nabi SAW. Masuk ke satu kampung yang non muslim anti Islam. Oknum nih kepala sukunya nih. Sahabat minta makan gak dikasih. Tapi coba sikapnya sahabat, apa anti non muslim? Enggak. Nah ini tiba-tiba kepala sukunya disengat kalah jengking padang Sahara.
lumpuh seketika. Panggilkan tabib-tabib istana gitu, kepala suku kan tabib-tabib istana, dokter-dokter handal. Semuanya nyerah. Nah, kepala suku ini kan namanya kepala suku kan ya pinter ya. Oh gak pinter gak jadi kepala suku. Kepala suku itu ya sakti gak jadi kepala suku. Dia ngomong sama anak buahnya, itu tadi yang minta makan itu mereka orang-orang yang punya sesuatu, wajahnya itu menunjukkan punya sesuatu. Samperin mereka, suruh ngobatin saya. Berangkat, ini lihat nih, gak gengsi ya, tadinya wanti ya, tadinya gak mau ngasih makan, tapi ketika butuh ya gak gengsi, ya gak gengsi. Moro, apakah di antara kalian ada yang bisa ngobatin kepala suku saya? Salah satu sahabat jawab, saya bisa, tapi ya transaksional dulu, wani piro. Kan jasa, artinya jasanya ini diberikan oleh sahabat bahkan kepada yang anti, ya kepada yang anti, yang memusuhin, dikasih jasanya karena butuh. Ini pengobatan. Jadi dalam urusan medical ya, nggak ada yang namanya gue no gak bolong be aku juga tak obati, nggak ada. Kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Saiki kadang gak, koncone alirannya beda titik ngono ya. Wis ben ngrasakno. Masya Allah, ngelus dodo ya. Naudzubillah min, ini oknum-oknum dulu ya. Nah, subhanallah. Sahabat ini berangkat. Perjanjiannya tuh kalau nggak salah ada banyak riwayat sih. Di antaranya 100 ekor kambing. 100 ekor kambing kalau sembuh. Oke, kalau sembuh 100 ekor kambing. Deal. Lah yang lain kaget. Iki nok nganti gak iso mati. Bisa dikeroyok sak kampung ini. Resikonya besar nih. Terus ini juga bukan tabib, ini bukan dokter, kok berani-berani bilang saya bisa itu loh. Ngapain dia? Nggak lama balik bawa 100 ekor kambing. Bawa 100 ekor kambing. Ayo sembelih satu, oh enggak mau, ini kamu enggak jelas ini dari mana ini? Dari mana ini kamu dapatnya? Dari orang kafir, non muslim, anti Islam. Kamu apakan? Tak wacano Al-Fatihah. Kamu jadikan Al-Fatihah untuk ngambil uang dari orang kafir. Moh. Enggak mau, sahabat takut ini ya. Takut ini artinya mengambil upah dari membaca Al-Fatihah ya, dan upahnya minta dari orang yang anti Islam. Khawatir kalau salah. Tapi yang satu tadi yang sudah bacain, nah kalau kamu enggak mau saya mau. Tak pangan dewe karepmu aku luwe. Ya. Silahkan yang mau lapar silahkanlah lapar. Sahabat itu ya manusiawi gitu, guyon gitu kan. Yang bertahan dengan idenya ya bertahan, sekuat-kuatnya seposo sampai Madinah. Sampai Madinah ya ini yang enggak makan lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, itu loh fulan itu. Tadi begini. Terus dia makan begitu. Dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Betul yang disampaikan temanmu. Betul ya Rasulullah. Terus kamu apakan kepala sukunya? Saya bacakan Al-Fatihah tak sempurna. Oh ya, bacaan Al-Fatihah tak sempurna. Rasulullah ketawa ya, terus bahagia. Kalau kamu tuh kok tahu-tahunya, kalau Al-Fatihah bisa dibuat nyembur begitu ya. Bisa buat nyuwuk kalau bahasa kita ya. Kok kamu tahu-tahunya? Sini saya juga minta kambingnya gitu. Nabi Muhammad SAW juga minta jatah. Sini saya minta kambingnya. Kenapa? Lah guru saya ngajari kok ya. Jadi guru tuh walaupun gak ikut praktek dapat hasil gitu loh. Paham kan? Paham enggak? Jadi guru tuh gak usah ikut praktek tapi dapat hasil. Itu namanya murid yang baik. Lah murid yang pedut al-pelit wal bakhil. Muridnya itu berhasil. Jawabannya, guru saya gak ikut kerja masa mau terima hasil. Ini al-bakhilu wal petutu ya. Dari kisah ini kan jelas, menggunakan bacaan surat Al-Fatihah untuk mengobati pasien yang sakit. Ini urusannya sakit, urusan dunia. Itu diperintahkan oleh Nabi dengan takrir. Kamu kok tahu takrirnya apa? Bawa sini kambingnya saya juga minta. Artinya Nabi juga, yes ini bagus, ini oke, lanjutkan. Apakah kamu berani mengatakan
Sudah punya Al-Fatihah kok masih minta kambing. Paham maksud saya? Nah sahabat lapar butuhnya kambing kok suruh minta surga. Karena surga udah pasti dapatkan, gak usah dibahas. Itu akhirat. Iku untuk yakin nanti semua dapat. Tapi ini di dunia aku urip ning donya, butuh duit, butuh omah, butuh wedhus kalau zaman sahabat. Sekarang kamu butuh motor, butuh mobil, butuh macam-macam. Ini di dunia, di akhirat gak usah mau bahas jannah, swarga. Yakin loh, tapi kan butuh mangan awakmu. Jangan nanti ngomong sama istrinya, "Dek, ya. Nanti makannya di surga saja ya." Goplak. Bu ya. Ya jawaban, Dik, ayo kita sholat malam biar besok ke pasar dapat rezeki yang banyak dan barokah. Nah swarga ini Mas, mesti toh gak usah bahas. Allah tuh mesti paham, siapapun berbuat kebajikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya dunia akhirat. Kalau untuk mukmin tuh nggak ada urusan dipisah-pisah. Kalau udah dapat di dunia nggak dapat di akhirat. Itu sopo sing ngomong ngono kuwi. Itu untuk orang kafir. Kalau untuk muslim mukmin dapat dunia dan akhirat. Itu konsepnya Islam, bukan Al-Qur'an, bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Mosok ngono dadak dijelasno detil ngono kuwi ya. Oke, apa? Satu dalil pamungkas. Mungkin bolak-balik diwacana mbek khatib Jumat tuh gak paham-paham. Ittaqullah haqqa tuqatih itu kan ya. Terus kalimatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, maka dia Allah akan senantiasa memberinya jalan keluar, solusi, plus wayarzuqhu, plus memberinya rezeki min haitsu, dengan cara dari cara la yahtasib yang enggak pernah bisa dia perhitungkan. Jadi dengan takwa masalahmu selesai, rezekimu dikasih. Lah masalahmu ini di dunia apa di akhirat? Yang dibahas ini loh. Yon dunia akhirat, masalah akhiratmu beres, masalah duniamu beres. Kalau kamu punya masalah sama istri, ojo kakean mbok nasehati, tinggalan dilu sholato sing wakeh, tobat, Allahumma tobat sama Allah Ta'ala. Berkat tobatmu ngerti-ngerti bojomu sujud, Mas, maafin aku ya Mas. Wong ada yang itu loh, kan saya pernah ngasih ijazah kalau kehilangan barang, maksudnya lupa naruh barang di mana, bacakan Fatihah untuk Sayyidina Ibrahim bin Adham gitu. Nanti insya Allah Allah akan menjadikan barangnya itu teringat di mana. Ya, akan teringat di mana. Kemarin ada yang nanya sama saya, Bib, nah kalau istri saya lupa jalan pulang, Bib, boleh enggak tuh Bib ijazahnya dipakai untuk apa, mendoakan istri biar ingat jalan pulang ben gelem balik loh Bib begitu ya. Oh boleh, laksanakan. Akhirnya dibacakan sama dia. Terus hasilnya gimana? Alhamdulillah Bib, balik Bib begitu ya. Alhamdulillah balik. Itu namanya tawassul dengan amal soleh dan cinta pada orang soleh. Begitu. Ini ilmunya Habib dan Kiai. Ya seperti ini dari dulu. Ojo diotak-atik, jangan dirubah-rubah. Kalau kamu punya ilmu yang baru pakai dewe, tapi jangan otak-atik ilmunya Habaib dan para Kiai. Yang seperti ini yang benar. Hadza alal haq. Inilah thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hadhihi thariqatul alawiyah wa jami' turuq as-sufiyah. Beginilah thariqah alawiyah dan thariqah sufi-sufi dimanapun berada. Ngono. Kok ngamun kabeh ngono apa nih? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan sekaligus menjawab
atas pertanyaan orang-orang yang masih ragu, bolehkah membaca sholawat atau Al-Quran atau sedekah dengan tujuan ketaatan juga agar hajat duniawinya terkabul? Jawabannya boleh. Dalam ajaran Islam, hal ini dikenal dengan kata tawassul, berdoa atau meminta kepada Allah Ta'ala melalui perantara. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Pengertian tawassul sebagaimana yang dipahami oleh umat muslim selama ini, bahwa tawassul adalah berdoa kepada Allah Ta'ala melalui suatu perantara. Baik perantara tersebut berupa amal baik yang kita lakukan atau melalui orang soleh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Tawassul merupakan pintu dan perantara doa untuk menuju Allah Ta'ala. Tawassul merupakan salah satu cara berdoa. Banyak sekali cara untuk berdoa agar dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Seperti berdoa di sepertiga malam terakhir, berdoa di multazam, berdoa dengan didahului bacaan Alhamdulillah, dan sholawat, dan meminta doa kepada orang-orang soleh. Dan yang sangat perlu kita ingat, jangan pernah mengandalkan usaha, namun berdoalah kepada Allah Ta'ala yang akan mengabulkan segala hajat kita. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.